Perkenalkan, nama saya Dwi Rumsya Fitri, NPM 181202225 dari kelas 4E. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil wawancara perencanaan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Semenjak adanya wabah penyakit COVID-19 di seluruh negara, bahkan dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh semua manusia. Pemerintah juga menerapkan peraturan berupa physical distancing atau jaga jarak 1 meter, social distancing, peraturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang membatasi aktivitas manusia seperti biasanya untuk memutuskan rantai penularan terhadap virus corona. Tempat dan waktu observasi. Lokasi observasi di SDN 1 Peganjaran yang berlokasi di Desa Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Pelaksanaan observasi hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020. Melakukan serangkaian wawancara tentang perencanaan pembelajaran sebelum dan sesudah adanya masa pandemi COVID-19. Subjek observasi yaitu salah satu guru SD Negeri 1 Peganjaran, yaitu Ibu Daru Hesti, WSPD. Variabel observasi yang menjadi titik tolak penulis adalah perencanaan pembelajaran pada saat sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19 di SDN 1 Peganjaran. Hasil observasinya, videonya yaitu, memperkenalkan, nama saya Dwi Rumsya Fitri. Saya di Universitas PGRI Semarang ingin mewawancarai tentang proses pembelajaran selama adanya COVID-19. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana dengan pembelajaran yang terjadi sekarang ini selama masa pandemi COVID-19? Apakah ada kendalanya? Untuk kendala pasti itu, apalagi di sini kan SD-nya tidak semua, tidak 100% anak punya HP, itu yang pertama kendalanya. Jadi untuk berkomunikasi jarak jauhnya itu tetap ada kendala. Lalu apa yang dilakukan oleh guru atau sekolah saat nanti diberlakukannya pembelajaran seperti biasa untuk mengembalikan minat peserta didik? Saat pandemi sudah berakhir, semoga secepatnya, jadi anak sudah mulai masuk, kemungkinan nanti awal tahun belajar baru otomatis nanti anak yang kita ajar itu adalah anak yang dari kelas sebelumnya. Untuk meningkatkan gairah belajar lagi ya otomatis saat pertama kita bertemu ya kita kasih refreshing kah atau permainan kah atau apalah yang bisa meningkatkan motivasi belajar dia, nggak langsung tembak pelajaran itu ya mungkin enggak sama 1-2 hari ya mungkin lebih ke pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana solusi yang baik jika ada orang tua yang awam terhadap teknologi atau medsos? Apakah anak dapat menerima sikon tidak dapat ikut daring karena tidak punya HP? Ada beberapa wali murid yang memang tidak mempunyai alat komunikasi yang bisa untuk mendukung pembelajaran. Biasanya itu saya kasih LKS ya, jadi bentuk dari LK secara fisik untuk dikesehatan anak di sekolah. Nanti biasanya minta tolong sama temannya untuk memfotokan hasil kerjanya. Jadi teman terdekat siapa itu yang saya diminta untuk memfotokan hasil kerjanya agar nanti tetap saya pantau, tidak saya lepaskan 100% gitu. Jadi kadang orang tua ya ada yang ke sekolah minta tugas kalau tidak punya HP, tapi kalau yang punya HP ya lancar jarian lagi Dampak pandemi COVID yang dialami guru dan siswa saat kegiatan belajar mengajar itu apa? Dampak COVID saat pembelajaran? Iya. Sangat banyak. Pertama, proses pembelajarannya terganggu, tuntutan kurikulum tidak terpenuhi,
kita tidak bisa mengajar 100% seperti saat kita bertatap muka. Orang ini aja, kalau kita tatap muka aja dalam pembelajaran mesti ada anak yang kurang paham, harus kita beri perhatian lebih, apalagi yang tidak tatap muka, hanya sekedar misalnya video call lewat apa namanya tutorial, lewat mungkin kuis-kuis, itu tetap mungkin anak itu mencari jawaban dengan cara yang mungkin pusing tapi nggak paham maksudnya apa. Nah, itu kendala saya di situ. Lalu bagaimana solusinya agar pembelajaran ini tetap berjalan dengan lancar? Solusi terbaik menurut saya ya mungkin saat ini tidak ada solusi terbaik, memang sebisa saya memang mengajar biasanya itu mau video suara saya sendiri saat perlahan-perlahan, misalnya matematika itu nggak mungkin saya kasih video ambil dari YouTube, saya kasih tugas ini kerjakan, nggak mungkin bisa. Saya tetap video suara sendiri, anak-anak setelah ini mengerjakan yang ini caranya bagaimana, nah ini gambar di sini, ini dapat dari mana, nah itu saya rekam sendiri agar paling tidak anak itu walaupun nggak 100% sih, tapi paling enggak setelah ini mengerjakan ini langkah-langkahnya, misalnya membuat diagram, jadi tahu alurnya. Itu pun menurut saya mungkin nggak kurang maksimal gitu. Lalu selama masa pandemi ini banyak prota dan prosen yang tertunda. Lalu bagaimana cara guru mengatasi agar program tersebut terlaksana dengan baik? Untuk prota dan prosen jelas tertunda, apalagi kemarin itu bulan Maret pertengahan itu baru menginjak semester 2 setelah UTS. Nah, untuk prota dan prosen kemarin kan ada himbauan dari Pemprov ya Pak Ganjar atau dari Pak Mas Nadiem bahwa selama pandemi kegiatan belajar mengajar tidak harus menyelesaikan tuntutan kurikulum, tetapi harus meningkatkan life skill anak terhadap penanganan COVID-19. Jadi sembari saya menyampaikan kurikulum sebisanya, sedapatnya anak, saya juga lebih menekankan kepada bagaimana sih anak itu menyikapi COVID-19, bahwa menyikapi anak SD untuk tetap di rumah itu sangat susah, sangat susah. Komponen apalagi usia bermain, nah itu sangat susah. Jadi tetap tugas-tugas sekolah saya paling sehari 10 soal, itu mentok lah soal sama materi. Terus setelah itu mungkin membuat poster, membuat video tutorial cuci tangan, mencari data-data pasien terbaru yang paling update. Itu kan yang paling penting sekarang ini itu adalah penanganan pandemi dari anak. Itu kasihan kalau misalnya ada yang salah satu yang sampai kena karena kurang tahuan apa sih COVID-19 seperti itu. Jadi untuk kota dan provinsi sambil berjalan sebisanya. Saya tidak bisa menuntut anak, soalnya nanti bocahnya kelenger kalau cerita Ganjar Pranowo seperti itu. Dan yang pertanyaan terakhir, perbedaan pembelajaran pada saat sebelum dan sesudah adanya pandemi itu bagaimana? Sebelum tadi sudah sebelum kalau sebelum kita bisa bertatap muka, murid kurang paham bisa langsung tanya, bisa langsung menjawab. Kalau sesudah ada pandemi agak susah, murid pun mau tanya bingung ngetik, bingung, saya pun bingung jawab. Jadi ya memang komunikasinya terbatas di situ. Kalau misalnya untuk video call terbatasnya di kuota juga. Anak-anak terbatasnya itu pada kuota. Jadi kadang itu saya di Japri itu, maaf kemarin belum bisa mengerjakan tugas karena kuota saya habis. Dan maksud saya mau beli kuota kan tidak mungkin, jadi ya sejalannya aja. Jadi sebelum dan sesudah otomatis tetap berbeda. Yang sebelum kita bisa maksimal mau bermain di kelas, mau oke kita hajar. Kalau sekarang nggak bisa, tetap terganggu. Dari jam pembelajaran pun sudah ya seperti biasanya, materi bisa tersampaikan, kalau biasanya bisa tersampaikan setidaknya 70% lah, 5%. Sekarang ya sekitar 60% itu sudah sangat bagus. Terima kasih Bu atas wawancaranya hari ini.
Ya, sama-sama. Mengucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga sukses ke depannya. Mari menjaga diri sendiri. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Ya. Dari video tersebut dapat disimpulkan yaitu meskipun terjadi keterbatasan komunikasi pada masa pandemi, namun proses pembelajaran harus tetap berlangsung agar program pemerintah dapat dilakukan secara baik oleh guru dan siswa. Saran saya, pembelajaran daring tetap harus terus dilakukan, namun tetap memperhatikan batasannya. Guru sebaiknya tidak terlalu membebankan banyak tugas ke siswa agar siswa tidak merasa jenuh di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.